Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Kita sudah masuk dalam bab 8 yaitu drama-drama kehidupan. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengenal dan mendalami unsur-unsur drama baik tradisional maupun modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Sebelum kita mulai, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Perhatikan keterangan berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya peristiwa-peristiwa itu berlangsung secara alamiah, tidak terencanakan. Akan tetapi, tidak dalam permainan drama. Peristiwa-peristiwa itu disengaja atau direka-reka, namun diusahakan tampak berlangsung secara alamiah. Percakapan antar tokoh ditata dan direkayasa sedemikian rupa, tetapi seolah-olah benar terjadi sehingga penonton ataupun pembaca bisa menikmati sepenuhnya peristiwa itu sebagai sesuatu yang menghibur. Ini artinya peristiwa yang alami itu tidak bisa dibuat-buat. Rasa sedih, bahagia, susah itu tidak bisa direka-reka. Beda dengan drama. Kalau drama semua perasaan itu bisa dimainkan sesuai dengan karakter tokoh atau cerita. Definisi drama. Drama sudah ada pada zaman Aristoteles sekitar 335 Masehi. Istilah drama berasal dari bahasa Yunani yang artinya suatu aksi atau perbuatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, acting, atau dialog yang dipentaskan. Itu definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ciri utama drama seperti berikut. Ini yang perlu kalian pahami adalah ciri drama sebagai berikut. Yang pertama berupa cerita, berbentuk dialog, bertujuan untuk dipentaskan. Setiap drama nanti akan dibicarakan di unsur, mesti ada ceritanya, mesti ada dialog, dan emang tujuannya untuk dipentaskan. Kalau tidak ada salah satu dari sini, ini bukan drama lagi sudah ya. Pembagian drama. Drama menurut masanya dalam drama dibedakan menjadi dua. Pertama, drama baru atau drama modern. Drama baru adalah drama yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Pada umumnya bertema kehidupan manusia sehari-hari. Contoh drama baru seperti sinetron, itu juga masuk dalam drama opera, film, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah drama lama atau drama klasik. Drama lama adalah drama hayalan yang pada umumnya menceritakan tentang kesaktian kehidupan dewa-dewi atau kejadian luar biasa. Drama lama seperti Lenong, Topeng Betawi, wayang, ketoprak, dan lain sebagainya. Intinya kalau misalkan berdasarkan masa, kalau drama baru itu menceritakan kisah nyata, kalau drama lama itu berarti hayalan atau fiksi atau kejadian yang luar biasa. Di dalam buku ini juga disebutkan istilah drama tradisional. Sandiwara. Sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara VII, berasal dari kata Jawa, bahasa Jawa, sandi yang berarti rahasia dan warah yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. Artinya bahwa sandiwara itu memberikan pengajaran kepada penontonnya tapi tidak berupa langsung. Dia memberikan pengajaran melalui peran-peran tokoh berdasarkan cerita yang dibuat. Yang kedua, lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti. Yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Yang kedua, karangan yang berupa cerita
sandiwara. Yang ketiga, perbuatan kejadian peristiwa. Lakon ini beda dengan istilah lakon yang kita pahami. Kalau yang kita pahami lakon itu adalah pemeran utamanya. Itu namanya lakon. Nah, sedangkan di pelajaran kali ini lakon itu bukan pemeran tapi adalah cerita yang dimainkan dalam drama, ceritanya. Jadi ceritanya atau perbuatan atau kejadian yang diperankan. Jadi bukan orangnya tapi adalah ceritanya. Yang ketiga adalah tonil atau C, tonil. Istilah tonil berasal dari bahasa Belanda, tonil, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Ini pengetahuan saja ya. Yang keempat, sendratari. Sendratari kepanjangan dari seni drama dan tari. Sendratari berarti pertunjukan serangkaian tari-tari yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Ini masih kita sering temui di daerah-daerah tertentu, biasanya ada di Bali atau daerah Jawa juga masih ada. Atau yang kelima, tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo tidak berdialog. Ini contoh yang paling sederhana tablo ini kalau di pondok sendiri kita sering ada drama Asyura atau Arba'in. Nah, para pemainnya kan tidak berdialog. Dia hanya dibantu oleh pencerita. Yang terakhir atau yang keenam itu ada pantomim. Pantomim adalah drama yang ditampilkan dalam bentuk gerakan tubuh atau bahasa isyarat tanpa pembicaraan. Tadi kalau kita lihat ciri drama itu ada cerita, ada dialog, ada pertunjukan. Pak, kalau pantomim itu apakah merupakan drama? Padahal kan dia sendirian. Dia tidak ngomong. Iya, tapi masuk dalam drama. Kenapa masuk dalam drama? Pertama, orang yang memerankan pantomim pasti dia punya cerita sebelumnya. Dia mau ngapain? Dia dialognya di mana? Dialognya berdasarkan gerakan tubuh karena pantomim itu tidak bersuara, dia hanya melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah, mimik wajahnya. Pantomim juga ditampilkan, tujuannya untuk pertunjukan. Nah, kalau sudah tiga-tiga cirinya kan sudah masuk dalam pantomim. Ada ceritanya, ada dialognya berupa gerakan, baik gerakan tubuh maupun ekspresi wajah, dan juga tujuannya adalah untuk ditampilkan. Maka ciri drama sudah masuk dalam pantomim. Ngerti ya? Sekarang ini yang terpenting atau yang menjadi sisi utama dalam pembelajaran hari ini, yaitu unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama itu ada 5. Unsur-unsur drama yang pertama, alur cerita. Pasti dalam drama ada alur cerita. Apa sih alur cerita itu? Alur cerita rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Jadi pasti ada ceritanya. Yang kedua, penokohan. Pasti di drama pasti ada tokohnya, ada yang memerankan. Nah, tokoh itu ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Kalau dia sendirian seperti pantomim, ya tokoh utamanya hanya satu, tokoh utama aja. Tapi kalau misalkan drama yang lain, mesti ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Yang ketiga, ada dialog atau percakapan yang diucapkan antar pemain. Pak, bagaimana kalau dia sendirian? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Dia bercerita di dalam dirinya sendiri. Dia dialog dengan gerakannya. Yang pantomim itu dia dialog melalui gerakannya. Terus ada latar. Yang keempat, latar. Apa sih latar itu? Latar itu adalah keterangan mengenai ruang dan waktu.
Dalam ceritanya, peristiwanya mesti ada peristiwa yang kita pahami, oh ini waktunya waktu lampau. Dan ada latarnya, ada tempatnya. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Nah, bahasa juga menggambarkan watak tokoh, karakter-karakter yang khas yang dimiliki oleh seorang tokoh. Nah, itulah unsur-unsur drama. Ada alur cerita, penokohan, dialog, ada latar, ada bahasa. Berikutnya, ini adalah contoh teks drama. Nah, saya akan mencoba menjelaskan unsur-unsur yang masuk dalam teks drama ini. Yang pertama, suatu ketika terdapat suatu kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang bijaksana, namanya Raja Henry. Raja Henry memiliki seorang anak bernama Pangeran Arthur. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda pengembara. Ia datang ke kerajaan dan menemui pangeran yang sedang melamun di istana. Nah, dari sini sudah ketemu unsur pertama sudah ada, yaitu cerita. Ceritanya siapa? Cerita tentang seorang pangeran yang mencari istri. Sudah ya, unsur pertama sudah ada. Unsur kedua, tokoh penokohan. Di sini tokohnya sudah jelas. Ada Raja Henry, ada Pangeran Arthur, dan seorang pengembara. Berarti itu sudah tokohnya. Unsur kedua sudah ada. Sekarang unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga, dialog. Nah, di bawahnya ini kan ada pengembara. Selamat pagi Pangeran Arthur. Pangeran Arthur menjawab, selamat pagi. Siapakah kau? Nah, sini sudah ada dialog. Selanjutnya latar. Apakah ini juga memiliki latar? Ada. Lihat. Terdapat sebuah kerajaan yang diperintahkan oleh seorang raja yang bijaksana. Keterangan kerajaan itu sudah merupakan latar ceritanya berupa kerajaan. Yang terakhir, bahasa. Bahasa yang digunakan itu juga merupakan menjadi karakter dari seorang tokoh. Di sini ada pengembara. Sudah sangat beda cara pembahasan antara pengembara, Pangeran Arthur dengan raja. Semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, dari teks ini, dari teks drama ini kita sudah melihat bahwa unsur-unsur drama sudah ada di dalam sini. Tinggal yang terakhir nanti dipertunjukkan. Kalau sudah dipertunjukkan itu sudah menjadi drama. Ini kan masih teks drama. Tapi kalau sudah dipertunjukkan, dipertontonkan itu sudah menjadi drama. Oke, paham ya? Tugas kalian. Silakan lihat tayangan link videonya. Nanti link videonya kalian bisa lihat di kolom yang pertama, apakah video tersebut merupakan drama baru atau drama lama berdasarkan ciri yang tadi. Yang kedua, jelaskan bentuk suasana pada drama tersebut. Suasananya bagaimana? Suasana senang, suasana haru, suasana yang menegangkan. Kalian bisa lihat di video tersebut. Yang ketiga, yang penting, sebutkan unsur-unsur drama yang ada di dalamnya. Apa sih yang perlu disebutkan? Yang perlu disebutkan, sebutkan tema cerita. Kalau kalian lihat utuh nanti ketemu tema ceritanya tentang apa. Siapa pemeran utama dan pembantu? Karena di situ ada beberapa orang. Kalian siapa pemeran utama dan siapa pemeran pembantu? Yang selanjutnya ceritakan karakter pemeran satu aja, ceritakan karakter pemeran utamanya. Itu saja. Nanti dari situ harapannya kalian bisa lebih memahami mengenai unsur-unsur drama. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.